Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Blog Kosuto Channel. Kali ini kami akan membahas tentang pertanyaan yang banyak sekali pertanyaan dari netizen dari kemarin ya. Perihal sidak santet, sihir, hipnotis, sulap dan lain sebagainya itu. Jadi ini tepat sekali pertanyaannya. Karena apa? Gus Nur ini memang dulu pernah di zaman jahiliyah ya, tapi sekarang alhamdulillah beliau sudah berhijrah, sudah meninggalkan seperti hal-hal tersebut. Jadi kalian yang mau tahu untuk jawabannya, silakan simak, silakan tonton dari awal sampai akhir. Selamat menonton dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua yang masih bertanya-tanya perihal santet dan lain sebagainya tersebut. Kalau konten sihir, konten santet, sidak santet, berantem sama dukun santet, apalah itu ya, itu sudah sering saya katakan dulu ya, sudah sering saya bahas, itu semua adalah settingan ya. 99% itu settingan, mau dibungkus sholawat, mau dibungkus murotal, mau dibungkus ngaji ayat, itu settingan. Kalau toh ada tidak settingannya ya 0, sekian persen, kalau tidak ada faktor settingannya, itu karena faktor kebetulan ya, faktor alam ya. Faktor yang tidak disangka-sangka itu memang ada seperti itu, tapi selebihnya itu adalah settingan. Ini suka nggak suka saya sampaikan. Ya kalau Anda anggap, saran saya sih anggap aja hiburan gitu kan. Tapi orang yang tidak suka sholawat jadi sholawat, enggak juga gitu kan. Justru bahaya kalau ditimbang itu, justru sholawat kok dipakai nipu. Harusnya dibolak-balik. Ini untuk cara memperkenalkan sholawat, enggak ada Habib Syekh. Cara mengenalkan sholawat itu kan banyak cara, tapi harus pilih cara yang pilih cara yang karomah gitu ya, sesuai dengan karomahnya sholawat itu sendiri. Kan begitu saudaraku ya. Contoh ini, saya tak melebar sedikit ya. Saya dulu sama Munjiat itu pernah diundang. Nggak tahu Munjiat ingat nggak yang kita diundang suruh ngerukyah lokalisasi di Palu itu, kompleks pelacuran di Palu itu. Ada Munjiat. Nggak tahu diupload apa enggak dulu itu. Nah, saya nggak tahu kalau itu kompleks ya, intinya dia ingin ngundang saya ke tempat dia untuk merukyah usahanya, dan saya baru tahu ternyata usahanya karaoke dan ya semacam pelacuran gitulah. Nah, terus tiba-tiba dikumpulkan semua itu anak buahnya itu ya, semacam mucikari gitu ya, ceweknya dikumpulkan semua. Ayo ini ada ustaz, saya minta doa gitu kan. Nah, saya pernah terjebak di segmen itu, di momentum begitu tuh saya pernah. Ya, saya bukan malaikat gitu kan. Saya bukan ulama yang suci hatinya, itu bukan gitu kan. Tiba-tiba sudah dikelilingi cewek, dikelilingi wanita-wanita penghibur itu, dan ya mau ndak mau saya bacakan doa, dan mau ndak mau supaya doanya dikabulkan ya harus ada sholawatnya. Nah, tapi saya terganggu karena mereka itu rata-rata pakai rok mini, rok pendek gitu kan. Saya terganggu. Ini sholawatnya gimana nanti? Sholawat itu bagi saya adalah sesuatu dimensi yang sakral, yang suci, apapun ya. Jadi akhirnya saya minta maaf gitu ya, tanpa menyinggung perasaannya, saya jaga betul bahasa saya. Saya akan bacakan sholawat ya, sholawat Nabi, dan kita sama-sama tahu kan Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang sangat suci, sangat sempurna, dan beliau satu-satunya umat, satu-satunya orang yang besok bisa memberikan pertolongan syafaat kita semua di akhirat. Sebejat apapun kita, sebusuk apapun kita, beliau bisa memberikan syafaat. Makanya ayo kita hargai yuk. Bagaimana kalau ambil kain dulu semua, kita tutup itu pahanya itu, kita tutup auratnya supaya kita sholawatnya enak gitu. Saya bilang gitu saudaraku. Nah, akhirnya singkat cerita ditutuplah itu paha-pahanya itu, dada-dadanya itu sekedarnya tuh pakai kain, ada yang pakai apa namanya tasmiyah apa itulah gitu ya. Nah, baru setelah auratnya tertutup baru kita sholawatan. Gitu saudaraku. Jadi sholawat itu
jangan terus kemudian ada konten sihir, konten santet, kemudian settingan, membohongi umat, ya apalagi menipu umat juga ada unsur penipuannya nanti. Pasca setelah itu akan ada berlanjut. Ada orang yang datang ke rumahnya berobat, ya kan? Akhirnya disitulah variabelnya bermunculan, penipuannya bermunculan. Nah, terus Anda berpikir itu kan sholawat, itu kan dakwah, itu kan mengenalkan sholawat. Ah, Gus Nur aja iri loh. Ya ndak, iri dari mana? Apa yang saya irikan? Mau iri harta, aku sudah kaya. Iri ilmu, aku sudah seperti itu dulu. Nggak ada iri gitu loh. Kita ini sudah beda dimensi gitu. Nah, itu kan orang ndak cinta sholawat jadi cinta sholawat. Ndak, saudaraku. Dibalik pikirannya, yang vertikal, yang horizontal, yang oval gitu loh, yang siksak berpikirnya. Jangan-jangan justru istidrot, jangan-jangan justru banyak mudorotnya. Sholawat kok dipakai menipu, sholawat kok dipakai konten settingan, sholawat kok dipakai konten pemalsuan, penipuan, macam-macam, kan kebohongan publik. Harusnya begitu berpikirnya. Nah, gitu saudaraku, ini intermezzo ya. Tuh, terlepas dari itu semua kita saudara, ya nggak masalah, silahkan. Kan nanti ditanggung sendiri risikonya di hadapan Allah. Nah, jadi saya begini, saya kalau bisa, saya analisanya begini. Kalau ada konten-konten seperti itu, konten prank macam-macam, kan ada konten prank yang lucu-lucu itu, yang pocong-pocong itu, sebenarnya menghibur. Cuman kan sebagian ada yang orang lagi wudhu di prank, orang lagi sholat di prank. Nah, ini kan orang lagi sholat, orang lagi tidur di musola, di masjid di prank. Ya, nah kurang lebihnya seperti itu. Nah, oke, saya ingin membahasnya seperti ini teman ya. Saya kasihan ya dengan mereka. Secara psikologis ya, secara kejiwaan itu saya pun kayaknya pernah di fase itu. Saya pernah di titik itu. Gini maksudnya. Awal-awal seneng-senengnya bikin konten, seneng-senengnya bikin YouTube, awal-awalnya, Masya Allah, maunya live streaming terus, makan maunya di shooting, di warung maunya laporan sama netizen, mau mandi itu seolah-olah lapor sama netizen, bangun tidur lapor sama netizen. Saya pernah berada di titik itu. Nah ini bahayanya. Mending kalau awal kontennya itu misalkan sosial gitu, mending. Jadi ketagihannya itu ketagihan yang manfaat. Nah, yang ada itu kan awalnya hanya konten biasa lah, mempraktekkan peragaan, tenaga dalam, kanuragan, kesaktian gitu kan. Padahal awalnya iseng gitu kan. Awalnya hanya ya konten prank, konten settingan, konten mencari jati diri kan begitu awal-awalnya. Nah, tapi akhirnya dia terjebak oleh euforia alam bawah sadarnya gitu kan. Tiba-tiba ada komen hebat, Masya Allah, Allahu Akbar, sakti, apalah konten apa, komen-komen yang memujinya. Nah, disitulah dia mulai tergelincir. Dia mulai keasikan dengan komen-komen yang menyanjung-nyanjung jiwanya. Jare wong Jawa gunggungan. Bahasa Indonesia apa itu? Aleman, gunggungan, apa? Pokoknya kalau dipuja itu membubung gitu kan. Wah, semakin gila akhirnya. Kontennya semakin gila, tanpa sadar dia semakin ketagihan, dan dia nggak bisa hidup kalau nggak bikin konten. Konten yang settingan, karena sudah awalnya udah kejebak dia di konten itu. Kejebak dia dengan komentar-komentar netizen yang sebenarnya nggak tahu apa-apa gitu. Ya sulap karena dia nggak tahu. Wah sakti, sakti, Masya Allah, Allahu Akbar, mulia engkau. Pujian-pujian seperti itu akhirnya membuat dia justru menjebak dia semakin asyik dengan kebohongannya, asyik dengan konten palsunya, asyik dengan konten settingannya, asyik dengan konten penipuannya, menipu umat, asyik dengan konten menjual agama dengan sholawatnya, dengan ngajinya, dengan atribut surbannya, kalungan tasbihnya, atributnya lah, seperti itu, terjebak. Nah, ini saya secara umum ya membahas, hati-hati.
Saya lucu aja baca komen gitu kan, baca komennya ya Allah. Dan subscribe-nya banyak kan, akhirnya cepet gitu, nanjaknya tuh cepet jutaan gitu. Nanti kalau ada orang yang mengkritik itu, iri loh, gitu. Kontenmu aja nggak laku, Pak, susah. Ya udahlah, itu resiko medsos, ya udah. Nah, jadi gitu teman ya. Itu settingan ya. Dia terjebak oleh hawa nafsunya, dia terjebak oleh alam bawah sadar kekonyolannya gitu ya. Nggak buat konten sehari itu udah rasanya nggak bisa hidup dia. Kalau nggak buat konten settingan sehari aja dia nggak bisa hidup. Seolah-olah dia nggak bisa makan. Gitu kan. Seolah-olah begitulah sampai ke titik itu ketergantungannya kepada konten sehingga yang muncul itu improvisasi yang konyol. Pindah dari satu konten kekonyolan, pindah ke konten kekonyolan yang lain. Semakin konyol, dia semakin hebat gitu. Semakin konyol, dia merasa semakin sukses. Coba bayangkan itu. Wah, astagfirullahaladzim. Ya sudah, tapi inilah hidup, inilah dunia. Harus ada orang seperti itu. Ya pandai-pandailah ya. Jadi saran saya kembali ke akidah gitu kan, sudah sering cari di video munjiat itu sudah kita bahas tuntas itu bab-bab santet klinik itu. Saya pernah ditawari, Gus bikin konten sidak santet. Saya jawab daripada sidak santet mending sidak fakir miskin. Ya sidak fakir miskin. Begitu ada orang miskin kita kasih kerjaan, kita bedah rumahnya. Kalau ada orang lapar kita kenyangkan perutnya, gitu ya, nggak usah dibumbi sholawat, udah. Pokoknya perutnya lapar kita kenyangkan, rumahnya roboh kita bangun rumahnya, gitu. Gitu ya saudaraku ya, mudah-mudahan manfaat. Jadi gimana itu Gus settingan? Ya itu settingan gitu kan. Dan itu nggak salah, itu cari makan, cari subscribe, memuaskan dahaga sensasinya kan tidak masalah. Itu kan orang kan punya hak untuk hidup seperti itu ya kan, sebagaimana pelacur itu kan dosa, menjual harga diri, menjual kehormatan ya kan, menjual iman dosa. Tapi kan ada orang yang melakukan itu gitu loh, kan hak dia, mau diapain. Dan Anda jangan mengutuk-ngutuk dia, pelacur, bangsat, anjing, najis, neraka. Jangan, belum tentu besok kamu mulia di hadapan Allah dari dia. Karena 1 menit ke depan, 2 menit ke depan kita nggak tahu rahasia Allah. Jangan-jangan dia dapat hidayah gitu loh. Itu maksud saya. Jadi saya kalau ngomong gini bukan bermaksud menyalahkan dia, menghujat dia, menjas dia, seolah-olah dia kotor, saya bersih. Enggak. Dia berhak bikin konten seperti itu, saya juga berhak ngomong bikin konten seperti ini. Dan saya menjawab pertanyaan jamaahku, komunitasku, kan namanya jawab. Salah benar saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah, kan gitu. Sudahlah teman, pakai akal sehat, pakai nalar ya. Kalau hutang banyak, kejebak riba, kejebak rentenir, banyak hutang, ya nggak ada jalan keluar. Ya sudah, itu teguran, itu azab, itu dosa. Genjot sholat duha 12 rakaat. Genjot tahajud wa minal laili fatahajjad bihi. Nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Genjot tahajudnya. Gitu, genjot sedekah senyumnya. Jangan kejebak utang online, pinjaman online, kejebak riba, bingung cari pesugihan, bingung cari nomor togel, bingung cari dukun-dukun konten-konten yang ada di YouTube. Aduh, tambah hancur hidupmu. Sudah sakit gak dapat obat, dapat racun. Sudah salah mencari tempat yang salah. Sudah dirimu kotor cari solusi yang najis, repot. Gitu loh. Banyak masalah. Ya kan, banyak utang. Buka YouTube yang dicari dukun-dukun santet, yang dicari konten-konten seperti itu. Ya repot. Nggak ada jalan keluarnya. Yang ada kamu ketipu. Ya ketipu akidahmu, ketipu akhlakmu, ya ketipu hartamu. Untung-untung kalau nggak ketipu istrimu, ketipu anak gadismu. Begitu. Sensasi teman.
Syahwat, nafsu subscribe. Apalagi dipuji-puji oleh komentatornya, kemudian dapat AdSense-nya, dapat uangnya. Loh, aku pernah ngalami dapat bonus dari YouTube sampai 40 juta, 30 juta tiap bulan, itu aku pernah ngalami. Siapa yang enggak seneng? Tiba-tiba ada transferan 40 juta ke rekening. Coba bayangkan aja, gila enggak otak ini kira-kira? 40 juta. Waduh, gila otak rasanya. Apa enggak semakin semangat bikin konten? Apa enggak semakin semangat subscribe ya? Subscribe itu gratis. Subscribe itu enggak bayar. Jangan lupa ya, sebelum lanjut nonton videonya, subscribe ya. Please subscribe. Lah 40 juta, 20 juta. Apalagi kalau sampai 100 juta. Gila nggak otak? PPKM, Covid, Corona di mana-mana, PHK di mana-mana, dia dapat 100 juta, 50 juta dari konten. Hilang akal sehat, nggak peduli itu nipu, nggak peduli itu bohong, nggak peduli itu settingan, nggak peduli itu merendahkan Nabi Muhammad. Menjual agama nggak penting, yang penting 40 juta, 100 juta, bro. Kau like, comment, subscribe ya. Subscribe itu menjadi makanan wajib. Bahkan melebihi sholat wajibnya itu. Hilang akhirnya imannya. Itu teman, ya, subhanallah. Oke.